tempat seperti ini, di rumah kita dan lain sebagainya. Untuk alhamdulillah. Kemudian kewajiban kita kepada saudara-saudara kita tadi silaturahmi, mendoakan, kemudian mengamsus salam. Ini penting. Absus salam itu menyebarkan salam. Jadi ketika bertemu saudara-saudara kita ini, ucapkan salam. Jangan karena asik HP yang Android itu atau melihat di TV, bukan salam lagi. Tapi bukan di sini, di kota-kota. Halo, halo. Apa bahasa sekarang boleh? Hai guys, guys, Allah. Ini kan Islami. Sementara Rasulullah menyuruh kita absus salam, sebarkan salam. Absus salam, wadkhulul jannata bila salam. Sebarkan salam, maka orang yang senang memberikan ucapan salam, masuklah engkau ke dalam surga yang bernama Darussalam. Nah ini yang mungkin juga. Ada satu. Ketika kita sudah biasa melazimkan membaca salam, maka Sayyidul Habib Umar bin Hafiz yang kemarin datang ke mana? Palangkaraya ya. Kata sama guru sepupu sama sih sebenarnya. Ketika kita masuk ke rumah, ucapkan salam. Abai ada orangnya ataupun tidak, ucapkan salam. Setelah itu, assalam, kita buka pintu. Ini misalnya kita pulang dari sini masuk ke rumah, buka pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orangnya ada, maka bila orangnya ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orangnya di rumah tidak ada, tapi kalau orangnya ada, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu masuk kita, langkahkan kaki kita, masukkan kaki kiri dan kaki kanan. Kaki, ya kaki kanan. Berarti yang ada jauhnya kaki kiri. Ini sampai kaki kiri. Jadi setelah itu baca suratul Ikhlas atau Qul huwallahu ahad 3 kali. Ya kan? Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayo kita melangkah kaki masuk ke dalam rumah, baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Itu fadilahnya akan menjadikan orang itu kaya, sugih. Bahkan bisa membawa kepada tetangga-tetangganya ikut sugih, ikut kaya. Jadi karena orang itu mengamalkan. Lalu ditambah lagi setelah selesai baca suratul Ikhlas 3 kali, ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah Ta'ala akan memeliharakan orang yang membaca itu daripada gangguan jin dan syaitan, memeliharakan rumah tangganya daripada mala bahaya, daripada fitnah. Itu kursi. Jadi ketika kita masuk rumah sudah ada salam, baca Qul 3 kali, ini menarik rezeki kita. Setelah itu ayat untuk memelihara rumah tangga kita. Jadi jangan heran kenapa rumah tangga orang itu adem ayam itu sakinah mawaddah warahmah. Ini amanah yang diajarkan guru-guru diamalkannya.
Gitu. Orang sibuk, orang repot. Aduh, saya kerja sekian, tapi kurang aja. Gajian satu minggu habis, ngutang lagi. Besoknya gajian bayar lagi, ngutang lagi. Padahal kerja 2 suami istri sudah. Kenapa nih? Ada apa dengan saya? Tanya. Akhirnya apa? Ada lewat yang pakai kendaraan. Bu, ini kalau ibu mau modal, saya kasih modal ini. Tapi bayarnya setiap hari. Bisa, tapi tidak ada di sini. Kalau kami bilang itu namanya bank tetel. Sudah tidak ada sini ya. Dulu waktu saya pernah jualan, Pak mau modal Pak? Nah, Pak mau modal enggak? Gimana mau kita berkah? Utang 1 juta potong sudah 100, dikasih 9, bayar setiap hari. Yuk gimana? Waktu dapat belikan, iya, apa modal banyak, tapi setiap hari bayar kosong lagi. Nah oleh karena itu ini amalan. Insya Allah kalau kita amalkan, sampai sendiri akan merasakan berkah. Itu berkat orang yang hadir ke majelis ilmu, dapat ilmu, dapat amalan, tinggal diamalkan. Ya, pernah dalam mungkin pengajian kita yang tahun lalu itu ada hadis Rasulullah yang mengajarkan kepada kita amalan ini. Amalan itu pekerjaan amal kita. Satu contoh kata Rasulullah, sholat jamaah. Ini saya sampai sekarang ingat itu hadis dari dulu beberapa puluh tahun sampai sekarang ini. Karena ini bila serat rezeki diangkat ini. Apa kata Rasulullah? Sholat jamaah. Barang siapa yang sholatnya dengan berjamaah, satu amalannya. Yang kedua, wajalasa fi khalqatil ilmi, duduk di majelis ilmu. 2. Yang ketiga, wasami'a kalamillah, mendengarkan kalam Allah. 3 ini kunci sukses hidup kita. Sholat berjamaah. Bapak mungkin ingat kata orang tua dulu, nah kalau kamu merantau kemana aja, jangan lupa sholat. Pasti. Padahal orang tua kita tidak perintah, tapi mengingatkan, jangan kamu di mana saja, jangan tinggalkan sholat. Pasti. Kenapa itu disukses? Jadi kata Rasul, sholatnya berjamaah lagi. Yang kedua, wajalah sebesar khalqatil ilmi, duduk bersih. Yang ketiga, wasami'a kalamillah, senang mendengarkan kalam Allah. Baik Qur'annya, baik zikirnya, baik sholawatnya, baik istighfarnya, senang. Qur'an ilahi, bisa mengamalkan. Kunci terakhirnya bisa mengamalkan. Ini Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan anak satu di dunia, ar-rizqu min halal. Ar-rizqu min halal. Tidak percaya dengan hadis Rasul, murtad kita. Kalau kita tidak percaya dengan hadis Rasul, artinya kita tidak beriman. Tidak beriman dengan Rasul, tidak beriman dengan Allah. Ngapain kita susah-susah? Kalau ini sudah amalan yang jelas diajarkan Rasulullah, amalkan, melihat sendiri. Jadi jangan bingung kenapa orang berilmu, kenapa orang alim itu hidupnya ayo santai aja. Bahasa sekarang enjoy. Tidak terlalu susah. Masalah rezeki Allah Ta'ala yang penting saya amalkan. Ternyata ketika mau ini ada. Nah inilah jaminan Allah, ar-rizqu min halal. 5-nya ketika kita di dalam
wa yanju min adabil qabri, diselamatkan oleh Allah dari adab kubur. Orang sholat. Jadi jangan heran, padahal beliau itu bukan ulama, beliau itu bukan seorang wali, katanya orang sholat. Tapi ketika meninggal, tubuhnya ketika tinggalnya ada yang menggali, badannya utuh. Wa yanju min adabil qabri, tidak disiksa di dalam kubur. Wa yamurru 'ala sirat kal-barqil khatib, dia berjalan di titian siratal mustaqim kal-barqil khatib, seperti kilat. Kilat cis langsung. Amalannya, sholatnya berjalan. Tidak bisa ke masjid, tidak bisa di mushola kita berjamaah di rumah kita. Bapak jadi imam, ibu jadi makmum, atau bapaknya ke masjid, anak jadi imam, yang laki-laki ibunya jadi makmum. Bisa berjamaah solusinya. Tapi kalau bisa bapak-bapaknya ke masjid, ibu-ibunya juga di rumah. Kalau mau ke masjid juga silakan. Tapi bagusnya ibu-ibu ya di rumah. Ajak anaknya, ibunya jadi imam, anaknya, tapi yang perempuan ya jadi makmumnya. Kalau anaknya sudah besar, laki-laki, yang laki-laki silakan disuruh jadi imam. Nah, ini mengamalkan jamaah. Wah guru, saya nggak bisa berjamaah, nggak bisa ke masjid, nggak bisa ke mushola, di rumah kita berjamaah. Insya Allah. Jadi lagi masuk rumah, salam, baca qul huwallahu 3 kali. Kalau misalnya ayat kursi tidak terbaca, ya ada masalah, ya itu dulu. Kemudian kita amalkan sholat kita berjamaah, hadir ke majelis ilmu, majelis zikirnya, majelis sholawatnya, yang penting majelis. Kemudian wasami akal bilah, 3 ini. Makanya bila syarat-syarat rezeki kita ingat, saya mungkin kurang sholatnya berjamaah. Berjamaahnya, kalau sholatnya sholat, tapi berjamaahnya, mungkin ini barometer kita. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu. Ini penting. Karena kehidupan kita sekarang ini begini. Apalagi kemaraunya lumayan sekarang. Kemarau hasil usahanya ya Allah, karet, sawit murah. Ya, murah kan? Tapi bagi Allah tidak ada yang murah. Allah Ta'ala Maha Kaya. Ini pegangan kita. Karet boleh murah, sawit boleh murah, tapi Allah tetap pemurah. Allah tetap pemurah, ya kan? Karet murah, sawit murah bisa. Allah tetap pemurah. Di mana Allah Ta'ala tetap akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu yang penting. Man talabal ilma, siapa yang suka menuntut ilmu, takaffalallahu fi rizqi, Allah akan jamin rezekinya. Jadi jangan khawatir. Bapak bersedekah, ibu bersedekah, jangan khawatir. 10 kali lipat Allah ganti. Insya Allah. Keyakinan. Falyasda, 3 kali Rasulullah mengatakan Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Itu orang yang sudah bersedekah. Bersedekah jangan menunggu kaya. Bersedekah jangan menunggu aku sedikit. Jangan. Sekemampuan kita, sekemampuan kita, mulai dari yang sedikit, insya Allah bertambah. Gitu. Nah ini yang bisa, yang mungkin bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan di dalam beramal, beribadah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan yang sedikit ini, dan mudah-mudahan kita dimudahkan di dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kita ada bisa ya, bisa.
Mari kita bersama-sama bertahlil al jamaah ya. Terus untuk almarhum